Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, ikhwan dan akhwat sekalian, hari ini atau pagi hari ini insyaallah, kalau kemarin kita terakhir itu membahas tentang salah satu tokoh besar dalam Islam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekarang hari ini insyaallah kita akan bahas salah satu tokoh besar juga, yaitu Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan urutannya memang seperti itu gitu loh. Ya. Kita pernah mengenalkan juga adanya 6 kitab hadis ahlu sunnah. Ya, 6 kitab hadis ahlu sunnah itu mulai dari Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari. Lalu ada di urutan kedua setelah Sahih Al-Bukhari ada Sahih Muslim. Ya, di urutan kedua ada Sahih Muslim. Setelah Sahih Muslim di urutan kedua, ada yang ketiga Sunan Abi Dawud atau Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Ya, Sunan Abu Dawud. Kalau di peringkat yang ketiga Sunan Abu Dawud, berarti yang keempat itu Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, ya. Sunan At-Tirmidzi di peringkat keempat setelah Abu Dawud. Setelah At-Tirmidzi yang keempat, yang kelima ada kitab hadis Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Ya, Sunan An-Nasa'i. Ya, Sunan An-Nasa'i. Setelah Sunan An-Nasa'i, ya, di peringkat keenamnya dari 6 kitab Ahlu Sunnah ini, kitab hadis Ahlu Sunnah ini, ada Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Ya. Ini 6 kitab hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, yang terakhir Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Ya. Dan inilah ikhwatah 6 kitab hadis yang memang ini referensi teratas dalam kitab-kitab hadis Ahlu Sunnah ini. 6. Ya, referensi teratasnya ini. Jadi banyak para ulama Ahlu Sunnah, ya, mereka kembali kepada referensi yang 6 ini. Dan di antara 6 ini, maka yang terbaik adalah Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Makanya kenapa sih kita perlu untuk mengetahui kayak kemarin siapa itu Bukhari, siapa itu sekarang Muslim insyaallah. Gini ikhwata. Salah satu senjatanya orang-orang dari liberal dan lain sebagainya, mereka tuh kerap mengaburkan tokoh-tokoh kaum muslimin. Ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini nggak mendapatkan tokoh yang pantas dan betul dia pahlawan untuk Islam gitu. Ya, dia pahlawan untuk Islam. Banyak banget pengaburan-pengaburan ini. Belum lagi, ya, yang memiliki ada beberapa kelompok itu mereka dalam tanda kutip ya mendewakan orang-orang selain ulama hadis. Ya, banyak. Jadi mereka mengidolakan orang-orang yang terkenal, hanya orang ini ya terkenal dengan jihadnya, peperangannya. Hanya itu aja. Padahal kita tahu jihad tidak akan pernah tegak kecuali pakai ilmu. Jadi maksud saya banyak pengaburan-pengaburan ini nih. Orang-orang dibikin nggak kenal lagi sama siapa tokoh sebenarnya. Siapa tokoh besar sejarah Islam itu siapa? Yang membawa Islam ini siapa aja? Gitu. Kalau mau jujur, kalau melihat sejarah, maka yang banyak membawa Islam ini para ulama. Dalam keilmuan mereka. Ya, para ulama.
Dan barakallahu fikum, makanya penting untuk kita ketahui gitu loh, siapa saja ulamanya, tokohnya siapa saja nih Islam ini, agar kita tidak dikaburkan gini. Kalau kita salah mengambil tokoh, berarti kita salah juga mengambil panutan kan. Tapi kalau kita tepat mengambil tokoh, maka kita tepat juga mengambil panutan. Ya. Seperti Bukhari. Ini orang besar gitu loh. Ini tokoh besar. Ini orang spesial, ini nggak macam-macam nih Bukhari gitu loh. Bahkan tokoh-tokoh Islam selanjutnya setelah Bukhari, ya, setelah Bukhari, semua dari mereka itu butuh dengan Sahih Al-Bukhari. Kan tokoh besar berarti. Tokoh selanjutnya tidak muncul kecuali mereka pakai ilmu-ilmu Bukhari. Begitu juga Muslim. Siapa di dunia yang nggak pakai Bukhari dan Muslim? Kecuali orang Syiah. Kalau Syiah emang nggak suka pakai hadis-hadis gini. Ya. Dan salah satu pintu di mana orang Syiah akan memberikan syubhat adalah di Bukhari dan Muslim. Tuh. Antum hati-hati ya sama orang-orang yang udah kerap membicarakan tentang siapa sih Bukhari? Ya, udah beda. Ini aneh. Kok bisa ulama ahlu sunnah sebelum mereka ini sepakat tentang keistimewaan Bukhari dan Muslim, Anda datang kemudian Anda malah mempertanyakannya sambil meremehkannya. Aneh. Ya. Siapa sih dikit-dikit Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim? Siapa mereka? Subhanallah. Ya. Makanya jamaah barakallahu fikum, kita harus jadikan orang yang memang Allah telah tinggikan nama-nama mereka sebagai tokoh. Ini panutannya, ini sejarah Islam, ini pasti ada dianya gitu. Ya. Dan tokoh besar pada yang bersama kita insya Allah pada pagi hari ini adalah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Abul Husain. Abul Husain. Abul Husain itu apa namanya? Kunyahnya. Ya, Abul Husain itu apa? Kunyahnya Imam Muslim. Kalau Bukhari, ada yang masih ingat namanya, nama asli Bukhari siapa? Siapa? Muhammad bin Ismail barakallahu fik. Muhammad bin Ismail. Itu nama asli Bukhari. Kalau Imam Muslim nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Tahu? Muslim namanya memang. Ya, jadi dia tidak terkenal dengan nama daerahnya, enggak. Dia terkenal dengan namanya. Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad waw ra dal Warad Warad bin. Nah, ini yang keberapa nih? Bin keberapa nih? 4. Kushad. Namanya yang ini rada-rada gimana? Kushad. 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 Kalau bahasa Arabnya kaf, waw, shin, terus alif. Kushad. Terakhirnya dha. Siapa Pak? Siapa namanya? Kushad. Ya. Al-Qushairi. Ya. Ini udah nasabnya nih. Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, An-Naisaburi. Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kushad Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Ya, itu nama Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di antara 6 tadi Pak, 6 ulama hadis yang paling tersohor di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini,
ya, yang para ulama membicarakan bahwa orang ini adalah orang Arab asli, itu Imam Muslim. Ya, Bukhari. Dari mana Bukhari? Bukhara. Di mana Bukhara, Pak? Rusia, Uni Soviet sebenarnya yang dulu tuh, ya. Sekarang udah yang belakangnya Tantan itu, Bukhari Uzbekistan. Bukan Arab aslinya, Khurasan itu. Ya. Itu Bukhari. Muslim. Yang Arab itu Muslim, Pak. Yang Arab itu Muslim. Terus siapa ketiga tadi? Ulama hadis yang ketiga ini siapa? Abu Daud. Abu Daud ini Sijistani. Ya ada beberapa perkataan dia orang Arab, tapi Sijistani ini mungkin sekarang itu Afghanistan. Bukan Arab lagi. Ya. Lalu siapa lagi, Pak? Tirmidzi. Tirmidzi itu asli kotanya namanya Turmud. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ada nama-nama yang boleh 3 harokat. Mau sebut Turmud boleh, Tirmidz boleh, Tarmidz boleh. Ini termasuk Turmud ini. Ini juga Khurasan, bukan orang Arab. Terus siapa yang kelima? Nasai. Nasai dari kota namanya Nasa. Ini juga bukan di Arab. Ini Khurasan. Juga Qazwin juga sama. Ibnu Majah itu dari Qazwin. Namanya Ibnu Majah Al-Qazwini. Itu dari Qazwin. Daerahnya bukan daerah Arab. Kebanyakan daerah-daerah tadi Soviet. Terus masuk ke daerah Baghdad, Iran, dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Jadi kebanyakan ulama-ulama hadis justru mereka bukan orang Arab. Menandakan bahwa agama Islam ini universal, bukan hanya untuk orang Arab. Atau hanya orang Arab yang mampu mempelajarinya. Jawabannya enggak. Berapa banyak orang selain Arab, mereka mampu mengalahkan keislaman orang-orang Arab. Lihat Bukhari. Gak cukup sebagai bukti bagi kita. Ini bukan orang Arab. Ini bukan orang Arab Bukhari. Yang orang Arab Imam Muslim. Kenapa Imam Muslim dikatakan orang Arab? Qushairi tadi itu. Qushairi itu nasab Arab itu. Atau marga orang Arab itu. Qushairi. Ya, Qushairi itu marganya orang Arab. Walaupun setelah Qushairi apa tadi, Pak? Nasabnya? Naisaburi. Naisaburi, Bapak-Bapak sekalian. Itu kota pelajar dulu tuh. Oh, ini kota paling apa ya? Salah satu kota pelajar yang paling banyak mengeluarkan atau mencetak para ulama. Orang dulu nih, zaman Imam Muslim abad ketiga, itu kalau kita kan misal hari ini ya, mau belajar agama kemana? Pasti ke negara Arab kan, ke Saudi, ya, ada Mesir, ya, negara-negara yang terkenal keilmuan mereka. Dulu orang tuh kalau mempelajari hadis, terutama hadis ya, mereka pergi ke Naisabur, Pak. Ke Naisabur. Benar, kalau mereka perginya ke Naisabur benar gitu. Ya, nggak disalahin, benar, itu banyak, itu tempatnya udah. Baghdad, Naisabur, Ar-Rai, dan lain sebagainya. Itu tempat ahlul hadis memang. Dan hari ini Naisabur itu terletak di Iran. Di Iran. Lihat, tempat Imam Muslim, Pak. Banyak kan orang Persia itu berarti ya. Ya. Dan ini subhanallah ya. Dulu kandangnya Ahlus Sunnah, sekarang kandangnya Syiah. Ya. Di Naisabur, ya, itu Imam Muslim tumbuh kembang itu di daerah atau lingkungan Naisabur yang penuh akan ilmu. Karena banyak orang-orang pelajar-pelajar datang. Banyak syekh di situ. Banyak ulama hadis di situ. Banyak orang kalau mau ngambil hadis, silakan datang ke Naisabur tempatnya. Salah satu tempat terbesar hadis itu Naisabur. Bahkan daerah Iran dulu itu, Pak. Ya. Itu daerah ya. Dulu namanya ada kota Ar-Rai. Ar-Rai ini juga kota ya yang begitu banyak menghasilkan ahlul hadis. Hari ini apa? Teheran, Iran. Ibu kotanya Iran. Ya, Teheran. Tahu kan Teheran kan? Itu Rai. Ar-Rai dulu tempatnya para ulama. Itu Iran. Dulu tempat para ulama banyak. Terutama ulama hadis.
sampai ke sebelahnya Irak, Baghdad apalagi, Bang. Baghdad pusatnya dulu. Tahun abad ketiga Baghdad pusatnya udah. Baghdad pusat pembelajaran. Orang-orang pada datang ke Baghdad. Ya. Pak Barakallahu fikum, Imam Muslim ya tumbuh di daerah Naisabur. Masuk wilayah Khurasan. Naisabur masuk wilayah Khurasan. Sebagian ahli sejarah mengatakan di abad ketiga itu sebaik-baiknya kota pelajar di Khurasan Naisabur. Kandang Syi'i sekarang. Kandang Syiah, subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala banyak ngambil ilmu, atau Imam Muslim bisa jadi Imam Muslim itu karena tinggalnya di Naisabur, Pak. Itu kota-kota ilmiah. Beliau belajar di situ. Mulai dari membahas Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Dan beliau mulai belajar hadis di umur 12 tahun. Dan kita tahu konsep para ulama hadis zaman dulu gimana. Kalau mulai belajar hadis, berarti Al-Qurannya selesai. 30 juz. Imam Muslim sebelum 12 tahun berarti beliau telah menghafal Al-Quran 30 juz. Baru boleh masuk di majelis-majelis hadis. Ya. Dan hari ini, Pak, kalau kita lihat ya, banyak di antara kita para orang tua ini mengharapkan anak kita bisa jadi ulama. Anak kita bisa menjadi hafidh. Anak kita bisa menghafal ini, bisa menghafal itu, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu ini dan itu. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah Imam Muslim. Imam Muslim bisa jadi Imam Muslim itu salah satunya, sebabnya adalah tinggal di lingkungan yang tepat. Tinggalnya di Naisabur. Jadi sebagai orang tua, kalau menginginkan anaknya tumbuh kembang di atas ilmu, cari lingkungan yang baik. Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari, salah satunya lingkungannya baik. Imam Muslim bisa jadi Imam Muslim, lingkungannya baik. Karena orang tua akan mendapatkan tantangan yang begitu besar kalau lingkungannya buruk. Capek pasti orang tuanya kalau lingkungannya buruk. Di rumah udah kita suruh ngafalin, udah rapi, begitu nyampe di sekolah ternyata teman-temannya pada bawa HP, jadi main HP. Nah, pasti gitu. Curhatannya kayak gitu. Ya. Ini faktor apa? Lingkungan. Nah, Imam Muslim di Naisabur tumbuh kembangnya tepat. Ya, tumbuh kembangnya tepat. Barakallahu fikum. Pentingnya lingkungan itu akan mempengaruhi seseorang. Ya. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian nih, barakallahu fikum. Kalau ingin mendambakan anak-anaknya ini bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan agama yang begitu kuat, lihat lingkungannya. Ciptakan lingkungan yang baik memang. Kalau nggak gini nggak bisa. Terlalu sulit untuk seorang anak yang kalau sama ibu dan bapaknya disuruh ngafalin mulu, tapi di rumah ibu bapaknya kalau nggak main HP nonton TV. Beratnya anak. Terlalu berat untuk dia. Karena lingkungan tidak mendukung. Bapak-bapak barakallahu fikum. Bapak-bapak mau atau ibu-ibu mau menjadikan dirinya ini sebagai orang yang mengikuti sunnah. Tapi kalau lingkungan tidak mendukung, itu sulitnya luar biasa. Tapi begitu, saya pengen berubah Ustaz menjadi muslimah yang baik, pengen pakai jilbab yang panjang. Suaminya mendukung, mudah dia. Seorang suami ya, ingin sekali menjadikan keluarganya ini keluarga yang begitu kental tentang sunnahnya. Tapi istrinya nggak mendukung, sulit dia. Tapi begitu istrinya mendukung, mudah dia. Ini lingkungan pengaruhnya besar. Dan ini yang didapatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya, maka itu juga mesti perhatikan. Ya. Selain itu Bapak-bapak sekalian, Al-Imam Muslim rahimahullah lahir di Naisabur tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. 204 Hijriah. Ini satu zaman dengan Al-Imam Bukhari. Siapa yang ingat kapan Bukhari lahir? Tahun berapa Bukhari lahir? Berapa? Duluan Muslim lahir apa Bukhari duluan? Nah, duluan siapa? Nunduk aja kenapa? Ini tawadhu semua.
Siapa duluan Pak? Bukhari dulu apa Muslim? Yang lahir. Mana yang kemarin datang nggak ada catatan, hilang. Nah, Bukhari lahir tahun 19, itu tahu 4. 194 Bukhari. Bukhari 194, Muslim 204. Ya. Berarti tuan mana Pak? Tuan Bukhari. Ya. Dan memang kita bakal lihat juga Bukhari itu gurunya Muslim. Al-Imam Daruqutni, ya, Imam Daruqutni pernah bilang, "Laulal Bukhari ma jaa Muslim, ma raha Muslim wala jaa." Kata Imam Daruqutni, kalau bukan karena Bukhari, nggak ada cerita Imam Muslim, nggak ada. Ini Imam Muslim, Bapak-bapak sekalian, dia keluar dari madrasahnya Al-Imam Bukhari. Dia keluar ya dari pengajaran Al-Imam Al-Bukhari. Makanya paling mirip buku itu siapa? Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat yang ada di dalam buku-bukunya Imam Bukhari dan Muslim juga sangat mirip. Karena ini guru sama murid. Ya, guru sama murid. Barakallahu fikum. Imam Muslim lahir 204 di kota Naisabur. Di kota Naisabur. Bapaknya namanya siapa tadi? Siapa nama bapaknya, Pak? Loh, nama bapaknya Muslim siapa? Hajjaj. Kan Abul Husain Muslim. Abul Husain julukannya, nama dianya Muslim. Bapaknya Hajjaj. Hajjaj ini, ya, dia salah seorang penuntut ilmu juga. Ya, si bapaknya Muslim ini penuntut ilmu juga, orang soleh juga, dan kaya raya. Makanya Imam Muslim salah satu modal dia, bapaknya ini pedagang baju, Pak. Bapaknya Muslim itu pedagang baju. Imam Muslim pekerjaannya juga pedagang baju. Kadang dia juga dagang apa? Bahan. Baju jadi bisa, bahan juga iya. Ya. Jadi ini emang kadang-kadang nih perdagangan apa? Jiwa-jiwa dagang tuh turunan juga. Ya, Imam Muslim ini bapaknya pedagang, dianya juga pedagang. Dan subhanallah, dagangannya bagus-bagus gitu loh. Omsetnya bagus-bagus. Hajjaj, ya bapaknya Imam Muslim itu kaya. Imam Muslim dapat modal untuk dagang lagi dari warisan bapaknya. Dan Imam Muslim cukup banyak uangnya. Uang hasil dagangnya itu biasa dipakai oleh Imam Muslim pergi berkelana mencari hadis. Tuh, ini luar biasa. Ya, dia fokus untuk belajar hadis berarti, ya. Dan dagang adalah penopang hadisnya. Bukan sebaliknya. Dia bukan fokus berdagang, lalu Islam atau cari ilmu ini sebagai sampingannya. Bukan, sebaliknya. Fokus dia mencari ilmu, dagang sebagai penopangnya. Bahkan Imam Muslim ini Pak, terkenal karena duitnya banyak. Beliau ini selalu memberikan uang kepada para ahlul hadis yang lain yang nggak punya uang. Kalau kita bilang, dia suka ngasih mahasiswa lain. Santri yang lain suka dikasih Imam Muslim. Karena dia berduit orang. Karena dia berdagang. Dia kalau berkelana itu, dia bawa dagangannya juga. Ini baju-baju. Dijual baju-bajunya. Dia termasuk pedagang-pedagang yang sukses. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya, ikuti jejak ayahnya. Barakallahu fikum. Al-Imam Muslim rahimahullah 204 beliau lahir, kemudian pertama kali beliau mulai belajar hadis tadi di umur 12 tahun. Di umur 12 tahun berarti kelas berapa kalau sekarang umur 12 tahun? 6 ya? 6 7 kelas 6. Kelas 6 SD Imam Muslim itu udah mulai fokus untuk belajar hadis. Ya, untuk belajar hadis. Dan ibu bapaknya mendukung gitu. Ini juga penting. Ya, ibu dan bapaknya mendukung. Saya nggak ngomong hari ini deh. Dulu Pak, mungkin bapak-bapak juga tahu ini kan. Sekitar 20 tahun yang lalu, itu kalau ada anak umur-umur masih kecil sudah mulai fokus mau masuk pesantren aja, itu orang tuanya ngasihnya yang lain. Ngapain di pesantren? Mending di sekolah yang ini nih. Mending di sekolah yang itu tuh. Mending di sekolah yang ini nih, yang itu dan seterusnya. Ilmu-ilmu dunia semua gitu. Kalau sekarang berbeda. Bapak ibunya kebanyakan mau masukin anaknya kemana? Ke pesantren. Belajar agama biasa gitu. Ya.
Dulu Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, beliau itu mulai belajar dan ayahnya mendukung pembelajaran Al-Imam Muslim. Ya, mendukung pembelajaran Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Makanya lebih mudah perjalanannya. Makanya Bapak sekalian, kita sebagai orang tua pula harus mendukung pembelajaran anak gitu. Gak bisa dibohongin, pembelajaran anak itu akan semakin mulus kalau orang tua mendukung, orang tua membantu, orang tua support. Bukan malah orang tua tuh mengecilkan anaknya. Itu teman-teman kamu udah hafal juz 28 loh, kamu masih juz 30. Payah nih. Ya. Maka ini perlu disupport. Dan kemampuan anak beda-beda pasti. Ya, ada yang memang hafalannya nggak cepat, biasa. Nanti lama-kelamaan juga dia biasa menghafal. Yang penting dia punya memiliki semangat istiqomah. Sekarang gini Pak, di teman-temannya udah 28, di juz 30, dia ngerasakan teman-temannya lebih dulu daripada dia. Ternyata udah di sekolahan itu rasanya nggak enak karena didahului teman-temannya. Di rumah juga kena lagi. Lama kamu hafalan ini. Jadi nggak ada support sama sekali, kosong supportnya. Ya, ini menambahkan anak-anak ini berkurang semangatnya. Maka yang ideal adalah seorang ayah ataupun ibu mendukung anak-anaknya. Barakallahu fikum. Al-Imam Muslim rahimahullah mulai berkelana ya ke berbagai macam negara, dikatakan itu di umur, ada yang mengatakan umur 14 tahun mulai keluar. Ada yang mengatakan umur 20 tahun. Nah, ini memang kita tahu ya. Ini kebiasaan para ulama, mereka tidak hanya belajar di mana? Di kampungnya aja, tapi dia belajar keluar. Al-Imam Muslim pernah ke Baghdad, ya, ke Bukhara, muter-muter biasa, sebagaimana para ahli hadis yang lain. Dan ongkosnya dari mana? Ongkosnya dari perdagangannya dia. Ongkosnya itu dari perdagangannya dia. Ini menandakan ikhwatah barakallahu fikum bahwa seakan-akan para ulama hadis ini hampir sepakat bahwa belajar itu jangan cuma di kandang. Harus keluar kandang bahasanya. Ya. Dan saya juga pernah menyebutkan begitu Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwa gurunya lebih dari 1000. Ya. Faedahnya apa? Agar tidak jumut, nggak kaku, dan tidak mengkultuskan satu orang aja. Jadi dia tahu banyak lagi loh. Guru-guru di luar tuh banyak. Dan kita nggak bakal ngerti di mana kelemahan guru kita kecuali kita melihat guru yang lain. Ya, kecuali kita melihat guru yang lain. Al-Imam Muslim tercatat, ya, gurunya 220 guru yang ada di dalam sahihnya. Ya. Dalam sahih Muslim ada 220 guru. 220 guru, semuanya itu ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini menandakan guru banyak itu boleh asal ahlus sunnah. Bukan hanya asal guru banyak, enggak. Ya, semuanya dilihat di YouTube, semuanya dilihat. Yang ini, yang liberal dilihat, yang ahlul bid'ah dilihat, ya, sampai yang Kristen juga dilihat. Ya, makanya Bapak barakallahu fikum, kita mesti paham betul tentang siapa itu para ulama, dan jangan kerap membandingkan kalimat para ulama dengan kalimat-kalimat di bawah itu. Ini bikin pusing kita. Ulama bilang A, kemudian di YouTube ada yang mengomentari fatwa ulama, tapi yang mengomentari artis. Nggak usah pusing sama yang begini, ini nggak kelas. Kok Anda bisa memikirkan, oh si artis ini ngomong gini loh kepada ulama ini. Buat apa? Ini nggak kelas. Omongan recehnya dia dengan nilainya para ulama jauh kan. Ini nggak apple to apple, jadi nggak usah pusing sama omongan yang bawah ini gitu. Kalau Anda ingin berpikir dan membandingkan, ya ulama dengan ulama. Jangan yang di bawahnya, jauh kejauhan. Ini ulama tersohor, sepakat umat bahwa dia adalah ulama. Kemudian fatwanya ulama ini dikritik oleh seorang ustadz kampung gitu loh. Ustadz regional gitu loh. Nggak usah pusing. Pakai ulama ini nggak usah. Nggak kelas gitu. Ya. Nah ini bapak-bapak sekalian barakallahu fikum. Kadang yang bikin kita melakbat, bingung, ya, karena kita nggak bisa menempatkan seseorang di kelasnya. Omongan kelas ini nggak usah diikutin sama kelas ini, nggak nyambung, kejauhan, nggak apple to apple. Ya, barakallahu fikum. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala
beliau memiliki 220 guru di dalam sahihnya, belum yang lain. Ya. Dan di antara guru-guru Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim adalah Al-Qa'nabi. Ada nama seorang ulama namanya Al-Qa'nabi. Ya. Lalu ada Sa'id bin Mansur. Ada Ahmad bin Hambal. Ya, ini Ahmad bin Hambal juga salah satu gurunya Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari, itu gurunya Al-Imam Muslim. Ya. Ali bin Al-Madini. Yang satu letting sama Imam Bukhari, Ali bin Madini. Ali bin Madini, bapak-bapak sekalian, saya pernah bawain juga di biografi Al-Imam Bukhari, bahwa Ali bin Madini ini adalah orang satu-satunya yang Bukhari minder tuh ngelihat dia, ngelihat Ali bin Madini. Ini muridnya, ini gurunya Al-Imam Muslim. Ya. Dan banyak lagi di antara guru-guru Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan banyak banget gurunya Bukhari dengan gurunya Muslim sama. Gurunya Bukhari dengan gurunya Muslim sama. Inilah alasan kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Bukhari. Dia kan gurunya Bukhari ini, Pak. Dia kan gurunya Muslim di Bukhari. Ya, tapi nggak ada hadis riwayat Muslim dari Bukhari, nggak ada. Bukan ya karena mereka di dalam Sahih, maksudnya dalam Sahih Muslim ya. Bukan karena mereka ribut atau yang lainnya, bukan. Karena guru-gurunya Bukhari itu masih bisa ditemui oleh Imam Muslim. Kalau bisa langsung, kenapa pakai wasilah? Nggak usah, langsung aja ke gurunya. Makanya ini alasan kenapa Imam Muslim tidak memasukkan hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, itu karena Bukhari, Imam Muslim itu sampai kepada guru-gurunya Bukhari, nggak jauh. Ya, Imam Muslim rahimahullah juga memiliki murid-murid yang cukup luar biasa. Salah satu murid Al-Imam Muslim rahimahullah adalah Imam Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Juga ada Ibnu Abi Hatim. Ini juga salah satu ulama hadis besar, Pak. Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, terus ada Tirmidzi, ada Abu Awanah. Ya, ini semua ulama-ulama hadis besar. Fa barakallahu fikum. Lalu, ya, dari kemampuan Al-Imam Muslim yang cukup besar, Bapak-bapak sekalian, mulailah beliau di waktu mudanya menyusun kitab sahihnya. Menyusun kitab sahihnya. Di rak itu ada Sahih Muslim nggak? Ada Sahih Muslim nggak? Coba dilihat. Ada nggak Sahih Muslim? Di rak itu ya, rak itu doang. Ada nggak? Coba lihat ya. Nggak ada. Muslim ada nggak? Belum hadir. Oh, insya Allah. Insya Allah akan dihadirkan. Barakallahu fikum. Fa Sahih Muslim, Bapak-bapak sekalian, ya, itu disusun oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ya. Hadisnya kalau Bukhari itu ada 7 ribuan, Muslim itu di bawah itu. Muslim itu jumlah hadisnya nggak sampai 7 ribu, lupa saya berapa. Tapi di bawah Bukhari. Ya. Namun menariknya adalah Imam Muslim pernah bilang, ini yang saya masukkan ke dalam Sahih Muslim, ya, itu adalah hadis-hadis pilihan dari 30 ribu hadis yang saya dengar. Hadis yang masuk Sahih Muslim adalah hadis pilihan dari 30 ribu hadis yang saya dengar. Lihat. Ya. Ini menandakan bahwa kitab Sahih Muslim ini bukan kitab yang patut untuk diremehkan. Sama sekali enggak. Imam Muslim itu bukan tipe orang kalau dapat sesuatu di-share, enggak. Kalau dapat sesuatu, dia pilih-pilih dulu. Mana yang betul dan mana yang salah. Mana yang betul-betul hadisnya bersih. Tanpa ada kelemahan-kelemahan, dia masukkan dalam kitabnya Sahih Muslim. Tuh. Ini ngajarin kepada kita konsep para ulama begini semua. Konsep ulama begini semua. Bukhari masukin 7.000 hadis dalam Sahih Bukharinya, itu dari berapa, Pak? Bukhari itu dikatakan menghafal 100.000 hadis. Yang dimasukin cuma 7.000. Muslim 30.000 yang dimasukin hanya beberapa hadis, 5.000 hadis kurang lebih. Jadi ini konsep para ulama yang patut untuk kita ikuti. Nggak nge-share semua yang kita dengar, enggak.
Apa yang kita dengar di-share, apa yang kita dengar di-share, apa yang kita dapat di WA di-share. Apa yang dapat di Instagram di-share. Semuanya di-share. La haula wala quwata illa billah. Bukan gayanya seperti ini seorang muslim, bukan. Jangankan ngomongin hadis. Ngomongin hal-hal yang lain juga, kabar-kabar yang simpang siur itu, seorang muslim ada etikanya, nggak langsung nyebarin kabar. Dia pastikan dulu ini fakta apa isu gitu. Ya. Makanya barakallahu fikum Bapak-bapak sekalian. Kalau ulama hadis memakai konsep kita di hari ini, datang apapun share, maka hadis palsu bisa lebih banyak daripada hadis sahih. Dan begitu sebaliknya, kalau kita mau memakai konsepnya para ahlul hadis dalam memilah-milih berita, maka yang di telinga kita, insya Allah fakta semua. Ya, insya Allah fakta semua. Namun masalahnya kita semangat kita untuk nge-share itu jauh lebih tinggi dibanding semangat kita untuk cross-check. Ini masalah. Kita maunya nge-share, nggak mau cross-check. Ya, bener apa enggak tahu. Kalaupun suatu kabar yang kita dapatkan udah benar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini terutama ibu-ibu juga nih. Bapak-bapak nih sekarang, ya biasanya yang udah banyak di rumah, itu memang salah satunya adalah kerap mengirimkan atau memforward video-video yang masuk ke WhatsApp-nya dia. Ini dilihat dulu, ini video manfaat apa enggak, benar apa enggak. Wah ini ngomongin pemerintah nih, wah ini kejelekannya pemerintah nih, sebar. Benar nih, benar. Ini orang siapa yang bikin video, siapa yang ngirim, benar apa enggak, kita nggak tahu. Dan kalaupun sudah benar, timbang, ini ada masalahnya apa enggak. Berapa banyak video yang dikirimkan ke satu grup WhatsApp, bikin ribut semua anggota. Ribut semuanya gara-gara dia ngirim. Ya, ini kan gak maslahat berarti. Ya, maka perlu hati-hati dan konsep para ahlul hadis ini dibutuhkan oleh kita di zaman sekarang. Ya, dulu Pak, para ahlul hadis ini kalau nyampe satu hadis kepada dia, pertanyaan dia cuma satu. Dan ini konsepnya ya, ikhwatah barakallahu fikum. Sammu lana rijalakum. Sebutkan dari siapa Anda mengetahui hadis ini. Gitu. Sebutkan dari siapa Anda mengetahui hadis ini. Ibnu Sirin mengatakan, "Fanadharna, in kana min ahli sunnati fa akhadna, in kana min ahli al-bid'ah fa tarakna." Kita lihat kalau dari ahli sunnah kita ambil, kalau dari ahli bid'ah kita buang. Tuh. Ini zaman Ibnu Sirin abad kedua. Kalau ada yang bawain hadis, samulana rijalakum, siapa? Dari siapa? Cross check. Apalagi zaman sekarang gitu. Ya. Makanya kan salah satu kalimat yang paling terkenal, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad dalam hadis, setiap orang mampu berbicara semau dirinya. Kalau bukan karena isnad, Bapak-bapak sekalian, apa sih isnad? Isnad itu rantai perawi hadis. Kalau nggak ada referensinya, maka semua orang bisa ngomong. Tapi sudutkan orang yang berbicara itu dengan referensi. Kamu ngomong gini dari mana? Dari buku apa? Hadisnya riwayat siapa? Nah itu. Pak, kalau kita pakai ini aman. Asal mau ya kita sedikit capek menanyakan referensi atau mempersiapkan referensi. Ya. Barakallahu fikum, itulah yang dipakai oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Dari 30.000 hadis, dia cuma masukin ribuan hadis aja. Ya. Dan tadi kitab yang terkenal adalah kitab Sahih Muslim. Di sini siapa yang udah pernah pegang Sahih Muslim? Saya nggak ngomong baca, pegang. Siapa yang pernah menyentuh Sahih Muslim? Hah? Tawadu nih, insya Allah udah baca nih kayaknya kelihatannya. Dari wajah-wajahnya yang udah mulai. Ya. Barakallahu fikum. Kita butuh, Pak. Kita butuh balik kepada buku-buku para ulama. Ya, kita butuh balik kepada Sahih Bukhari agar kita tahu beneran gitu. Sangat beda Islam turunan dengan Islam yang dibangun di atas ilmu, beda jauh. Saya Islam dari dulu, Pak Ustaz, kakek saya Islam, bapak saya Islam. Cuma ilmunya nol, gampang rapuh. Tapi beda dengan seseorang yang mempondasikan keislamannya itu dengan ilmu, ya beda jauh.
Ya, banyak bentengnya dia. Nggak semua peluru nyasar ke dia, enggak. Nggak kena peluru-peluru itu. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki kuat. Ya. Fabarakallahu fikum, selain kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim itu memang terkenal hadisnya cukup dalam. Ya. Beliau punya buku, ya. Ada satu buku yang menarik namanya Al-Wihdan, Bapak-bapak sekalian. Al-Wihdan. Al-Wihdan itu buku hadis yang Imam Muslim ini ngumpulin, Pak. Jadi kan hadis itu banyak ya. Periwayat hadis juga banyak. Oke. Yang nama-namanya mirip juga banyak. Contoh Bapak-bapak sekalian. Banyak dari para periwayat hadis namanya Muhammad. Banyak. Banyak banget. Nah, pada saat ada hadis yang menyebutkan hadis ini diriwayatkan dari Muhammad. Ini Muhammad yang mana? Paham? Oh, ini Muhammad bin Khalid. Oh, Muhammad bin Khalid. Ternyata Muhammad bin Khalid juga lebih dari satu. PR kan? Mesti tahu lagi kita. Ini Muhammad Khalid yang mana? Yang hafalannya bagus apa yang hafalannya jelek? Yang hadisnya bisa diterima atau hadisnya yang dibuang? Ini kita perlu tahu siapa nih orang. Agar apa? Agar hadisnya sahih. Dilihat lagi nama kakeknya siapa. Muhammad bin Khalid bin Abdullah. Muhammad bin Khalid bin Abdullah ada 3. Yang bisa diterima cuma 1, yang 2 lemah. Ini siapa? Tuh hadis tuh Pak. Dicek siapa muridnya, siapa gurunya. Kalau meriwayatkan dari murid yang ini berarti Muhammad Khalid yang ini. Kalau gurunya ini berarti Muhammad Khalid yang ini. Kalau orang sini berarti si fulan gitu. Sampai ketahuan di hadis ini Muhammad bin Khalid bin Abdullah, oh ini asal Naisabur yang ini. Yang tadi bukan dari Naisabur. Kenapa kok bisa ketahuan dia ini yang dari Naisabur? Karena murid dan gurunya semua orang Naisabur, berarti Muhammad Khalid yang Naisabur. Contoh aja. Berarti gimana keadaan Muhammad Khalid yang Naisabur? Muhammad Khalid yang Naisabur ini lemah, hadisnya dhaif. Tuh kan. Ini menandakan kepada kita, ya. Orang tuh nggak sembarangan mensahihkan dan mendhaifkan tuh nggak sembarangan, Pak. Perlu ilmu dan keringat itu untuk mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Ya, jadi jangan sembarangan menghina. Ya. Ini sahihin hadis, dhaifin hadis. Coba Anda. Ya. Ini nyari segini, saya dulu kuliahnya kuliah hadis. Ya. Ustaz Firanda juga S1 kuliah hadis itu. Ya. Itu suruh nyari kayak gini, ya. Amatir kayak saya waktu itu lama. Ini siapa nih orang itu? Yang mana? Bukunya yang mana? Kita balik ke mana? Oh, bukunya balik ke sini. Begitu kita datang ke perpus, bukunya ada 4 jilid. Yang mana nih? Jilid berapa? Coba lihat dulu. Lihat. 1 jilid ada ribuan orang. Masa kita periksain satu-satu? Gitu. Paham? Yang amatir itu berat. Nanti kalau udah jago baru mendingan gitu. Tapi tetap butuh waktu, nggak mudah. Maksud saya nggak sembarangan, ilmu hadis ini nggak sembarangan Bapak-bapak. Hadis sahih apa enggak itu lewat dengan apa ya, berbagai macam tahap. Gitu. Nah Imam Muslim punya kitab Wihdan, memudahkan kita. Tapi kitab Wihdan itu beda dengan apa yang saya ceritakan. Tadi kan ramai ya, Muhammad Khalid itu banyak. Ini Pak, Imam Muslim cuma ngumpulin perawi yang cuma 1. Misal, ada namanya Syubrumah. Syubrumah. Di sini ada kayak namanya Syubrumah. Antum udah pernah belum dengar Syubrumah? Baru sekali kan? Iya kan? Ternyata dalam periwayatan hadis nama Syubrumah ini juga memang cuma 1 orang. Ini udah, kalian gak ada 2 Syubrumah ini. Kalau kalian ketemu di hadis Syubrumah, ini Syubrumahnya, cuma 1. Paham? Ini yang satu-satu ini, nama-namanya dikumpulin sama Imam Muslim di kitab Al-Wihdan. Cuma 1. Ya, contoh aja. Ini afwan nih kalau kesamaan nama nih. Namanya Budi misalnya. Kan riwayat hadis kan kebanyakan orang-orang sana ya Pak. Nggak kemari gitu. Hadis kan nggak kemari kan. Kalau kesini lumayan repot emang. Ya, nama kita aja udah 3 nama. Abdullah Ismail Muhammad. Nama bapaknya yang mana, nama kakeknya yang mana nggak ketahuan. Ya itu nama dia semuanya. Nah ini contohnya misalnya. Budi misalnya. Ini Budi dalam kitab-kitab hadis cuma 1.
Budi itu aja. Gitu. Nah ini berarti masuk kitab wihdan. Ya, agar orang itu tidak sampai salah menilai seseorang. Ya, itu. Bapak paham maksud saya? Jasanya Imam Muslim dalam ilmu hadis begitu besar. Jadi nggak susah nyari orang. Itu satu Pak, wihdan setelah Sahih Muslim. Ada kitab namanya Al-Kuna wal Asma. Kunyah dan nama. Ini juga ribet nih Pak. Saya ceritain sedikit agar kita lebih mengetahui porsinya ahlul hadis di dalam Islam. Kunyah dan nama. Kunyah dan nama. Sekarang mungkin ada bapak-bapak di sini ada yang namanya kunyahnya Abu Muhammad ada? Nama anaknya Muhammad ada? Gak ada. Jomblo semua sini. Subhanallah. Gak ada. Nama anaknya siapa? Abdullah ada? Muslim. Ada yang nama anaknya Muslim? Gak ada juga. Siapa yang nama anaknya? Hah? Siapa nama anak? Al-Muhim, kita anggap aja ada. Ada Abu Muhammad di sini. Ya, ternyata begitu dicek, ya, Abu Muhammad itu ada 4. Kunyahnya sama semuanya. Di hadis ketemu telah mengabarkan kepada saya Abu Muhammad. La ilaha illallah. Wa ma aktsara Abu Muhammad. Begitu banyak Abu Muhammad. Ini Abu Muhammad yang mana? Gitu. Imam Muslim kerjaannya apa? Sini, Abu Muhammad sini. Saya masukin di kitab ini ya. Abu Muhammad namanya adalah Budi bin Adi. Satu. Abu Muhammad Satria bin apa? Abu Muhammad Fulan bin Fulan. Ini semua Abu Muhammad ada. Tuh lihat kerjaan Imam Muslim. Pak. Ini mungkin hari ini kita nggak sanggup caranya itu. Dia bisa ngumpulin perawi yang nama-nama kunyahnya sama. Kemudian dibeberin satu-satu. Abu Muhammad ini bin ini. Kalau Abu Muhammad yang ini, muridnya si ini, gurunya si ini, dan keadaannya dhaif. Hafalannya lemah, hafalannya rusak, begitu. Ini saya sengaja menceritakan ini agar kita tahu porsinya mereka seperti apa. Besarnya jasa mereka untuk Islam itu luar biasa. Ya, jadi kita tahu betul tokoh Islam itu siapa, yang sangat berpengaruh tentang kemajuan Islam itu siapa. Laulallah, kalau bukan karena Allah dan para a'immatul hadis, mungkin masjid ini juga nggak ada. Kita nggak bisa sholat, Pak. Sekarang kita sholat itu pakai hadis mana? Bukhari dan Muslim kan? Ini kan jasanya berarti besar, lebih besar daripada jasa-jasa yang lain. Ya, itu dari berbagai macam buku. Ya, ada kitab Pak, namanya buku Aqran. Teman sezaman. Jadi Imam Muslim ini, ya ini hujan nih. Allahumma shalli wa sallim. Ada buku-buku Imam Muslim hanya mengumpulkan teman-teman sejaman, satu zaman aja. Ya, misalkan, ya, kenapa apa fungsinya teman-teman satu zaman ini di mana namanya disetarakan dalam satu buku? Karena kadang, ya, seperti Bukhari dan Muslim ini satu zaman, ya. Ini bapak-bapak sekalian yang satu zaman ini nanti dikumpulin sama Imam Muslim. Si ini sezaman dengan si ini riwayatnya hadis ini misalnya. Ya, ini membantu seorang peneliti hadis untuk mengetahui ya hadis ini kuat atau tidak. Dikenal juga nggak sama yang lain gitu, hadisnya. Terkenal juga nggak sama teman-teman yang lain hadisnya. Ya, intinya berbagai macam ya ilmu-ilmu yang disusun oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Fabarakallahu fikum. Kita masuk kepada pujian para ulama tentang Al-Imam Muslim. Beberapa pujian itu dari Bundar. Bundar ini adalah salah satu. Ingat Pak Bundar siapa? Ingat nggak? Lupa kan? Bundar itu Pak yang pernah melihat Bukhari datang ke majelisnya, tapi dalam keadaan dia nggak tahu dan dia nggak ngeh bahwa itu Bukhari. Terus ditanya, nak dari mana? Saya dari Bukhara Pak. Ini Bukhari lah ngomong. Bundarnya bilang, ngapain kesini? Sono belajar sama Bukhari di Bukhara sono. Padahal di depan siapa dia? Di depan dia siapa? Bukharinya. Ini Bundar. Paham? Jadi dia nggak tahu itu Bukhari kan dulu nggak ada YouTube-nya, nggak ada apa kan? Dengar nama dong begitu datang itu ternyata Bukharinya. Justru dia suruh anak muda itu, yang itu adalah Bukhari, belajar sama Imam Bukhari. Bundar ini pernah mengatakan,
Ya, Muhammad bin Bashar. Hufadhud dunya arba'ah. Penghafal di dunia ini ada 4. Penghafal di dunia ini ada 4. Abu Zur'ah Birai. Ada Abu Zur'ah di kota Ar-Rai. Muslim bin Hajjaj di Naisabur tuh. Muslim bin Hajjaj di Naisabur. Ad-Darimi di Samarkand. Ad-Darimi di Samarkand. Dan Bukhari di Bukhara. Ada 4 kata beliau. Muslim di Naisabur, Abu Zur'ah di Rai, terus Ad-Darimi di Samarkand, dan Bukhari di Bukhara. Ya, Imam Muslim disebut sebagai salah satu orang yang penghafal berat, penghafal kuat, ya. Ada Muslim rahimahullah ta'ala. Dan Ishaq, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah bilang, saya ini kalau ngelihat kamu, saya rasanya tenang. Saya tenang dengan keadaan kaum muslimin kalau ada Imam Muslim. Paham? Saya tenang dengan keadaan kaum muslimin kalau ada Imam Muslim. Kenapa? Karena Imam Muslim ini akan memberikan faedah demi faedah untuk kaum muslimin. Tuh lihat. Saya tenang nih, ini kalau masih ada dia nih insya Allah berjalan baik. Gitu. Karena apa yang dia berikan kepada kaum muslimin begitu besar. Itu maksudnya. Ya. Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan dan dia pernah ketemu Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan, Ra'aitu syaikhan hasan al-wajhi wa thiyab. Saya pernah ketemu Muslim dalam keadaan Muslim itu orangnya keren. Hasanul wajh. Wajahnya tuh indah untuk dipandang. Wa thiyab. Pakaiannya juga bagus. Ya. Alaihi rida'un hasan. Dia punya atasan itu bagus banget. Wa imamah qad arkhaha baina katifai. Dan dia ada sorban, Pak. Tapi sorbannya diletakkan di pundaknya gitu. Paham? Itu kebiasaan Imam Muslim kalau ngisi pengajian gitu. Dianya udah cakep, bajunya cakep, pakai apa? Sorban tapi nggak dilihat di kepala tapi ditaruh di sini. Ya. Dan Imam Muslim karena dia pedagang, Pak. Itu kalau di tokonya dia, itu orang datang minta hadis. Syekh, coba dong bacain hadis dong. Akhirnya di pasar dibacain hadis, Pak. Ya. Jadi orang ngumpul itu bukan belanja. Belajar, murid-muridnya pada datang ke tokonya, ikut belajar, dibacain sama Muslim. Hadisnya riwayat fulan, belajar. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa banget ya. Bagaimana Imam Muslim rahimahullah ta'ala begitu hubungan dia dengan muridnya begitu indah. Ya. Dan dikatakan dulu, ya, Imam Muslim itu hidup, Pak, lahir di zamannya Al-Ma'mun. Siapa Al-Ma'mun? Ingat gak? Imam. Ustadz Firanda kan kemarin cerita. Ya. Al-Ma'mun ini yang pertama membawa bid'ah apa? Al-Quran makhluk. Menyiksa Imam Ahmad dan seterusnya. Al-Ma'mun. Imam Muslim lahir di waktu itu. Ya. Imam Muslim lahir di waktu atau di zaman itu. Ya, di zaman itu. Pak barakallahu fikum, itu Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Saya ingin membahas satu hal, ya, yaitu tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Perbedaannya. Gini, Pak. Di antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mana yang lebih istimewa? Bukhari atau Muslim? Mana, Pak, yang lebih istimewa? Mana yang lebih istimewa, Pak? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Hah? Apa? Kok nggak kedengeran suaranya? Kalah tuh main ngaji depan itu. Bukhari apa Muslim? Antum menangin siapa? Hah? Bukhari. Ada nggak yang Muslim? Iya, saya Muslim lebih keren, Ustaz. Kayaknya lebih mantap. Ada? Berarti sepakat nih. Ulama Masjid Soleh Hawa ini Bukhari yang pertama ya. Barakallahu fikum. Jawabannya, Ibnu Mandah pernah mengatakan. Untuk mendengar perkataan Ibnu Mandah. Beliau bilang, Ma tahta adimis sama, kitabun asah min kitab Muslim. Gak ada di kolong langit ini kitab yang lebih sahih hadis-hadisnya dibanding sahih Muslim.
Tuh. Gimana menurut bapak-bapak yang tadi telah sepakat bahwa Bukhari adalah yang pertama? Apa kata Ibnu Mandah? Tidak ada kitab yang lebih sahih daripada sahih Muslim. Gimana tuh? Setuju apa enggak, Pak? Nggak berani, Ustaz ngomong nggak setuju juga nggak berani. Tapi kok beda ya? Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi gini, sebagian para ulama Magharibah itu Tunisia, Maroko, Aljazair, dulu mereka memenangkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Memenangkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Adapun ulama-ulama yang lain, bahkan dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa para ulama bersepakat Bukhari lebih istimewa dalam urusan ilmu dibanding Muslim. Bukhari ilmunya lebih dalam lagi luas dibanding Al-Imam Muslim. Sepakat para ulama. Ya. Dan Sahih Bukhari juga lebih istimewa dibanding Sahih Muslim. Benar berarti alhamdulillah. Yang benar itu memang Sahih Bukhari pertama, baru Sahih Muslim. Terus kenapa tuh ada ustadz zaman dulu, syekh zaman dulu di abad ketiga, keempat ini, mereka mengatakan Muslim yang paling istimewa. Sebagian, bahkan dulu Pak, ya, Bapak pernah dengar kitab hadis namanya Muwatta? Pernah dengar nggak? Siapa? Punya siapa Pak Muwatta? Imam Malik. Itu di zaman Imam Malik dulu, sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Muslim, orang-orang mengatakan kitab hadis terbaik adalah Muwatta Imam Malik. Kenapa? Belum hadir saingannya. Sebagian mengatakan waktu buku Sahih Muslim ini muncul, ya, Sahih Bukhari belum pernah didapatkan oleh Ibnu Mandah katanya. Jadi orang yang memuji kitab Sahih Muslim itu terbaik karena Sahih Bukhari belum nyampe ke dia. Makanya dia bilang Sahih Muslim. Itu alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, dan ini alasan yang banyak dikemukakan oleh para ulama yang memenangkan Sahih Muslim. Muslim itu ya lebih indah, lebih baik dalam tatanan bukunya. Tatanan babnya itu lebih baik Muslim dibanding Bukhari itu. Tatanannya, narok-naroknya lebih pintar Muslim daripada Bukhari gitu. Ya. Kita tidak berbicara tentang keotentikan sebuah hadis, tidak. Kita lagi bicara cara menyusun bukunya, Muslim lebih jago daripada Bukhari. Alasan ini yang menjadikan para ulama dari Magharibah tadi itu memenangkan Sahih Muslim karena penyusunannya, bukan karena keotentikan hadisnya. Adapun keabsahan hadis yang ada di dalam buku-buku, maka Bukhari yang paling istimewa, nggak ada yang lain, Pak. Dan ada perbedaan dengan Sahih Muslim. Nah, saya harap bahwa Bapak mengerti perbedaan dan juga ibu-ibu. Perbedaannya adalah Bukhari, Pak, ya, saking ketatnya beliau dalam mengklasifikasi hadis yang bisa masuk kepada bukunya tadi, Bukhari punya aturan. Aturannya adalah, contoh, si X dan si Y, ya, itu hidup di satu zaman. Oke, hidup di satu zaman yang bersamaan. Si X adalah guru, si Y adalah murid. Lalu Bukhari mendapatkan riwayat si Y dari si X. Si murid ini dari si guru si X itu. Oke? Oh dia, ini ada hadisnya. Dan dia sezaman. Dan dua-duanya siqah, bagus-bagus dua-duanya. Bukhari nggak mau ngambil hadis mereka berdua. Kenapa? Bukhari minta satu lagi. Kata Bukhari, tolong datangkan kepada saya bukti bahwa si X dan si Y pernah bertemu. Nggak cuma sezaman, tapi pernah bertemu. Kapan dia bertemu? Kasih saya itu, buktikan saya itu, saya masukkan hadisnya.
Itu Bukhari. Muslim, begitu Muslim lihat Y dan X ini meriwayatkan hadis dan mereka sezaman dan dua-duanya thiqah, Muslim nggak perlu bukti yang diinginkan Bukhari. Udah, cukup sampai di sini kata Muslim. Hadisnya nyambung. Orang dia sezaman, dua-duanya thiqah, apalagi yang kita minta. Udah, masukin hadisnya. Paham? Jadi lebih ketat siapa? Bukhari. Bukhari nggak mau masukin sampai ketahuan orang ini pernah ketemu. Ya, orang ini pernah ketemu. Ulama-ulama yang lain selain Bukhari dan Muslim itu syaratnya di bawah Bukhari dan Muslim, Pak. Dan kebanyakan dari mereka mengikuti cara Imam Muslim. Udah cukup. Begitu mereka ketahuan sama-sama tinggal di Ceger, udah cukup. Gak usah kita tahu pernah ketemu apa enggak usah. Karena dua-duanya thiqah saling meriwayatkan gitu. Bukhari kenapa sih sampai seperti itu? Bukhari khawatir ada orang di tengah mereka. Si X dan si Y. Ya. Iya sezaman iya. Tapi kapan ketemunya? Nggak ketahuan kapan ketemunya. Nggak ada bukti tentang itu. Nah Bukhari khawatir nih takut ada orang di tengah dan orang tengahnya nggak beres. Lihat Bukhari. Ini yang menjadikan Sahih Bukhari lebih istimewa dibanding Sahih Muslim tuh. Ketatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan tidak ada di antara kitab-kitab hadis yang saya sebutkan 6 tadi Bapak-Bapak sekalian yang ngasih kata pengantar nggak ada, Pak. Bukhari nggak ada kata pengantar, nggak ada. Ya, Imam Tirmidzi nggak ada, Abu Dawud nggak ada, Nasai nggak ada, Ibnu Majah nggak ada. Imam Muslim aja yang ada kata pengantar. Dan ternyata Bapak-Bapak sekalian, kata pengantar yang disebutkan atau dituliskan oleh Imam Muslim itu adalah kaidah-kaidah dalam mengambil hadis. Imam Muslim ngasih tahu bagaimana caranya. Nggak boleh sembarangan ngambil hadis. Lihat dia ini bagian dari ahlu sunnah atau ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah buang aja. Kalau ahli sunnah diambil. Dan salah satu isi dari kata pengantar Imam Muslim tahu Pak apa? Bantahan kepada gurunya Bukhari yang mensyaratkan bukti tadi itu. Harus ketemu. Banyak para ulama mengomentari ya Pak. Imam Muslim ini dalam tanda kutip ya, ngebantahnya lebay banget gitu. Dibantah habis. Katanya, apa yang dilakukan Bukhari dengan meminta bukti kapan ketemunya, ini tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini guru dan murid, dan bagaimana nggak ada taklid di antara mereka. Semuanya bebas berijtihad. Ya. Dan ini tidak, dan bantahan Muslim kepada Bukhari tidak menjadikan Muslim ini terus kurang ajar, tidak memakai hadis Bukhari, tidak memuliakan gurunya, enggak. Tetap dimuliakan gurunya. Tapi dalam sisi ilmiah, ada sesuatu yang dia ingin kritisi, dikritisi dengan ilmiah. Dan itu gayanya ulama hadis dulu, Pak. Kritisi dengan ilmiah. Ya. Jadi kalau Bapak baca Sahih Muslim, ya, apalagi yang terjemahan, insya Allah Bapak akan bingung membaca kata pengantarnya. Ya, karena isinya kaidah-kaidah dari Imam Muslim. Ya. Tapi Anda lupa disebutin atau tidak Bukharinya Anda lupa. Cuma orang tahu lah. Ini bantahan buat Bukhari ini. Karena tidak ada yang meminta bukti sebagaimana Imam Bukhari meminta bukti dalam pertemuan dua orang. Jadi itu tentang Sahih Bukhari dan itu tentang Sahih Muslim. Terakhir tentang cerita wafatnya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Cerita wafat Imam Muslim cukup aneh. Cukup gharib, membingungkan lagi menakjubkan. Luar biasa lah, inspiratif. Cerita wafat ini. Imam Muslim itu suka membuat majelis tanya jawab masalah hadis. Dia tanya jawab sama muridnya. Dia tanya jawab sampai ada salah satu muridnya itu nanya satu hadis. Syekh, hadis ini gimana? Imam Muslim bingung. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dan Imam Muslim ini nggak mau tinggal diam kalau dia melihat bahwa dia tidak mengetahui hadisnya. Dia tutup majelisnya sama beliau. Udah, sampai di sini dulu. Saya ingin mencari hadis yang tadi dan jangan ada yang mengganggu saya.
mau fokus bahas hadis, nyari. Dia pulang ke rumahnya, dia datang ke perpusnya, dia kumpulin catatannya, dia bilang kepada keluarganya, jangan ada yang ganggu. Subhanallah, jangan ada yang ganggu. Duduk. Gitu mau mulai, ya ternyata murid-muridnya ini dapat hadiah dari orang satu kardus kurma. Kasih guru kita. Guru kita mau belajar kan? Kasih guru kita. Biar dia stay di situ sambil makan kurma, sambil ngemil dia. Kasih. Diketok, diterima sama Muslim. Bawa, duduk. Imam Muslim buka hadis, makan kurma, buka hadis, makan terus. Biar dia nggak ngantuk. Dan itu, dari mulai tutup majelisnya, dia mulai malam, itu terus dicari hadis, Pak. Nggak tidur, Pak. Dia pengen tahu hadis ini di mana adanya. Kok luput gitu. Sampai di waktu fajar, ya, habislah kurma tersebut dan hadisnya ketemu dan beliau wafat. Rahimahullah ta'ala. Sebagian para ahli sejarah mengatakan ini sepertinya kadar gulanya Imam Muslim naik. Karena yang dia ambil itu kurma satu keranjang, satu kardus. Nggak tahu berapa kilo. Terus dia baca sambil makan kurma, Pak. Dari malam sampai subuh. Ya. Dan akhirnya Imam Muslim rahimahullah wafat dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan mencari hadis. Allahu Akbar. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup dari satu kebiasaan, matinya juga begitu. Berarti Imam Muslim ini orangnya suka membuka-buka buku hadis. Dan ini bapak-bapak sekalian, ini karakter ulama. Mereka suka belajar, bukan hanya suka ngajar. Mereka suka baca, bukan hanya suka nulis. Mereka kerap memberikan amunisi lagi kepada tubuhnya, kepada ilmunya dengan banyak membaca dan belajar. Dan lihat ya, Imam Muslim ini sampai pulang, Pak, begitu ditanya, ini saya nggak tahu nih, kata Imam Muslim. Dia nggak bilang hadisnya lemah tuh, hadisnya palsu tuh, saya nggak tahu. Nah, ngomong gitu. Padahal kalau dia ngomong gitu kita percaya. Oh iyalah, hadis tidak diketahui Muslim kayaknya palsu emang. Kita percaya. Imam Muslim bilang apa? Saya nggak tahu. Pulang belajar, nyari, subhanallah. Memang ini apa ya? Ini perjuangan para ulama bapak sekalian. Kadang mereka tuh ngajarin kita, itu mungkin sampai nggak tidur untuk menyiapkan materinya agar apa yang disampaikan kepada kita pasti kebenarannya. Kadang mereka nggak makan, kadang mereka telat makan, kadang ada ada keluarga yang sebenarnya mau bersama bapaknya yang sebagai ulama ini, tapi ulama ini mengedepankan dakwah untuk manusia. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati semua para ulama. Begitu juga asatidzah kita, guru-guru kita. Yang mereka telah berjuang, ya, mengorbankan waktu untuk keluarganya, waktu tidurnya, bahkan waktu makannya, waktu santainya, waktu istirahatnya untuk ngajarin kita, ikhwatah. Ya, makanya begitu besar jasanya para ulama. Begitu besar jasanya para guru. Dan akhirnya Imam Muslim rahimahullah, beliau wafat pada tahun 261 di kota Naisabur. Wafat di tahun 261 di kota Naisabur. 261. Kalau Bukhari meninggalnya tahun berapa, Pak? 256, barakallahu fikum. 256 meninggalnya Bukhari. Ya, berarti juga meninggalnya duluan siapa? Bukhari. Ya, dan saya pernah bilang waktu di kajian yang Bukhari bahwa waktu Bukhari selek sama siapa? Az-Zuhli, ya. Itu kan Imam Muslim itu kan cenderung memilih atau mengikuti Bukhari. Yang Imam Zuhli mengatakan siapa yang bermajlis atau bermajlis dengan Bukhari keluar dari majelis saya. Yang keluar Muslim. Yang keluar siapa? Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ya. Namun Bukhari dia riwayatkan hadisnya di tempat yang lain, tidak ada dalam sahihnya. Ya.
Begitu juga Yahya Az-Zuhli ini tidak ada dalam hadisnya Muslim, dia tidak ada dalam hadis Sahih Muslim, tapi diriwayatkan dalam kitab-kitab Muslim yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspiratif buat kita semua. Juga kita bisa mengenal tokoh-tokoh Islam secara benar. Dan siapa yang patut untuk ditokohkan dan dijadikan pahlawan dalam Islam. Dan mengetahui sejarah Islam secara benar. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Ustaz, keturunan berarti sangat penting dalam Islam, dalam menuntut ilmu. Bagaimana jika anaknya baik, tapi keturunannya kurang baik? Ya, lalu bagaimana gitu loh? Misalnya anaknya ini penghafal Quran, tapi orang tuanya pendusta, kakek buyutnya ini melakukan kesyirikan dan seterusnya. Sementara cita-cita anak-anaknya ini menjadi ustadz atau menjadi guru. Jawabannya tetap bisa. Fadlullah wasi'. Karunia Allah itu luas. Selama seorang anak ini ya berjuang ya, maka Allah akan berikan. Selama dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan. Ya, selama dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan. Ya. Karena di sisi yang lain, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tahu cerita Nabi Nuh alaihi salam bahwa salah satu anak Nabi Nuh justru membangkang dan kafir. Padahal bapaknya siapa? Nabi. Juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim anaknya, yani Nabi Ibrahim itu anak dari Azar. Azarnya ini tukang syirik, musyrik. Anaknya apa? Nabi. Jadi bisa aja, tetap bisa aja. Walaupun di samping itu kita tahu bahwa orang tua, kesolehan orang tua itu berpengaruh untuk kesolehan anak. Iya jawabannya. Ya, tapi ada kasus-kasus di luar itu, ada. Makanya karunia Allah itu luas. Ya, karunia Allah itu luas. Tempat belajar hadis terbesar di Iran. Kenapa malah timbul Syiah dari Iran? Itu dulu ya. Tempat belajar hadis terbesar di Iran itu dulu. Sekarang enggak. Ya, perubahan sejarah itu wallahu alam, saya nggak tahu kapan titik banyak perubahannya sejarah dunia ilmu hadis di Iran itu, ya. Tapi intinya dulu memang itu daerah-daerah Kufah ya. Daerah Kufah itu daerah yang dimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memang duduk di situ. Dan di zamannya Al-Imam Muslim juga mulai terdengar adanya beberapa orang itu yang satu pro kepada Ali, yang satu lagi benci kepada Muawiyah, udah ada dulu. Ya, sudah ada dulu. Dan mungkin ini cikal bakalnya gitu. Ya, dan akhirnya berkembang. Ya. Nanti mungkin kita temui insya Allah di biografinya Imam Nasai. Ya, ada tentang masalah ini sedikit. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengetahui sebuah hadis bahwa itu hadis sahih atau palsu? Nah, tadi ya lama ya. Kalau Anda menentukan sendiri mah cukup lama. Ya, banyak buku yang mesti diketahui, banyak ilmu yang mesti dipelajari ya untuk itu. Maka kalau cara singkatnya adalah Anda lihat siapa yang mengutarakan hadisnya. Ustadznya siapa yang ngomongin hadis ini? Ya, itu yang pertama, itu cara mudah. Kalau ustadznya Anda tidak kenal, maka nggak usah dianggap hadis itu benar. Ya, nggak usah. Ya. Kedua, ya, kalau baca, maka lihat itu tulisan siapa pembacaan itu. Kalau orangnya Anda kenal dan terpercaya, maka percayakan hadisnya. Ya. Tapi kalau nggak kenal, maka jangan. Ya, maka jangan. Atau cara yang berikutnya juga, Anda bisa melihat bahwa hadis-hadis itu biasanya ada riwayatnya. HR, hadis riwayat Bukhari atau
Muslim. Kalau benar itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka hadisnya sahih. Saya ngomong gini, tapi di tempat atau bukan di tempat, di keadaan yang lain ada orang ngirim WhatsApp ke saya hadis tentang bahwa jika akad pernikahan itu dilangsungkan, maka arsy Allah bergetar dengan kalimat saya terima nikahnya. Anda pernah dengar nggak? Alhamdulillah kalau nggak pernah dengar, karena hadisnya bohong. Masalahnya itu tulisannya HR Muslim. Saya cek di riwayat Muslim, nggak ada. Oh, ini cukup menyeramkan. Kenapa saya ngecek? Karena kalimat-kalimatnya juga, ini bukan kalimat hadis nih kayak gini nih. Nggak mungkin, aneh nih gitu. Ya, itu kayaknya apa ya? Orang mungkin menulis buku tentang pernikahan, akhirnya terbawa perasaan lebay. Ya, terbawa perasaan akhirnya apa? Akhirnya lebay. Gitu. Begitu saya cek nggak ada hadisnya. Jadi mungkin secara singkatnya Anda harus mengetahui referensinya terpercaya apa enggak tulisannya. Ya. Kalau ada riwayat Bukhari dan Muslim, ya kalau mau dicek ke Bukhari dan Muslim, kalau bisa ya alhamdulillah. Ya, tapi cara singkatnya adalah lihat siapa yang bawain hadisnya. Ya. Adapun untuk menentukan secara ilmiah hadis itu sahih atau tidak, ya maka kita lihat buku-buku hadisnya, siapa para perawinya. Siapa para perawinya, ya. Dan itu butuh waktu yang panjang. Ustaz, di manakah kita dapat mengikuti kajian hadis sahih Muslim? Bolehkah kita secara mandiri membaca hadis sahih Muslim yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa ikut kajiannya? Ikut kajian sahih Muslim. Saya cuma tahu satu. Ya, ada senior saya di mana ya? Martapura. Martapura itu di mana, Pak? Kalimantan ya? Kalimantan, namanya Dr. Haikal Basyrahil. Itu senior saya dalam hadis dan cukup luar biasa dalam ilmu hadis, ya. Beliau buka kajian beliau tentang Sahih Muslim, juga Sunan Abi Daud, dan setahu saya Sahih Bukhari, lupa sih. Bukhari dia enggak. Intinya dia ada, ya. Itu biasa di YouTube-nya juga ada. Ya, biasa di YouTube-nya ada. Itu yang saya tahu, ya. Itu yang saya tahu. Saya nggak tahu lagi yang lain, ini saya belum kepikiran, ya. Saya belum kepikiran. Iya. Itu Sahih Muslim. Bolehkah kita baca? Boleh. Boleh kita baca secara mandiri? Boleh. Ya. Tapi jika menemukan hal-hal yang janggal, maka langsung ditanyakan. Hal-hal yang janggal maka langsung ditanyakan. Ya, langsung ditanyakan. Tadi dikatakan Imam Muslim wafat setelah menemukan satu hadis yang belum pernah diketahui. Apakah hadis itu? Nggak tahu. Ya, anak ikut yang jadi yang nggak tahu, kayak Muslim. Ya, nggak tahu. Wallahu a'lam, nggak tahu. Hadis itu hadis apa? Nggak tahu. Karena baca-baca apa sejarah-sejarahnya juga tidak tertulis ya apa hadis itu ya. Intinya ada salah satu hadis ya yang beliau luput lah, beliau lupa. Ternyata di catatan beliau ada, akhirnya kan ada, akhirnya kan ketemu. Ya, di buku-buku itu ketemu. Namun begitu ketemu hadisnya, kurmanya habis dan nafasnya juga habis. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini mampu memberikan inspirasi kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah berarti yang besok berarti siapa, Pak? Pertemuan berikutnya siapa? Kalau ngikutin itu hadis. Hah? Apa? Wah, Allah belum beres lupa. Siapa yang ketiga? Abu Dawud insyaallah. Insyaallah kita ketemu lagi di biografi Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.